Kita mau bahas keuangan rumah tangga. Waduh, Ini nih berat yang ya. yang sering banget jadi permasalahan ya kan, keuangan rumah tangga. Pemicu. Transparansi, keputusan finansial bersama. Apanya nih? Finansialnya? Iya, Finansialnya sebelum pacaran malah. Oh ya? Iya dong. Sebelum pacaran malah. Maksudnya sebelum itu udah nanya, ini lu ada utang apa, ada mau kewajibannya apa, atau misalnya harus kasih orang tua atau apa, semuanya Di awal. di awal malah sebelum pacaran malah itu. Kalau kita. Sebelum pacaran. Kita post di reksadana. Kita taruh di reksadana. Memang uang yang istilahnya ya udah misalnya pos pendidikan atau pos apa namanya dana darurat yang kita create gitu. Jadi halo semua, kembali lagi di Tanya Ahuy bareng kita berempat. Hai. Ada siapa aja di sini? Ada gue Ahuy pastinya. Yang punya channel. Ada saya Niko. Suaminya Ahuy. Ada Rosa. Saya Rosa, istrinya Richard. Ya, saya Richard yang nanya Ahuy. Nyambung ya. Nyambung ya. Tetap. Oke, hari ini kita mau bahas apa? Kita mau bahas keuangan rumah tangga. Waduh. Ini nih berat yang ya. yang sering banget jadi permasalahan ya kan, keuangan rumah tangga. Pemicu. Transparansi, keputusan finansial bersama. Gitu. Dulu pas awal-awal pacaran kalian pernah bahas ini nggak sih? Sebelum menikah? Apanya nih? Finansialnya? Iya, Finansialnya sebelum pacaran malah. Oh ya? Iya dong. Sebelum pacaran malah. Maksudnya sebelum itu udah nanya, ini lu ada utang apa, ada mau kewajibannya apa, atau misalnya harus kasih orang tua atau apa, semuanya Di awal. di awal malah sebelum pacaran malah itu. Kalau kita. Sebelum pacaran. Hah, sebelum pacaran? PDKT juga lu udah ngomongin. Oh iya? Enggak, karena waktu itu Kata Richard berat juga nih. Sebelum pacaran gimana? Gue kira sebelum nikah. Sebelum pacaran. Oke. jadi gimana bilang ya, maksudnya kalau Pas pendekatan. kan udah ngomong, oke, kita kalau mau serius mau menjejaki untuk Kita mau ke tahap pacaran serius nih, gitu ya. Iya, nah di situ kita buka dulu apa ada cicilan apa atau kerjaan seperti apa, even penghasilannya gimana, terus estimasi sih pengeluaran biasanya tuh kayak gimana sih, maksudnya kayak suka belanjanya apa sih, atau kan tiap orang beda-beda ya, karena menghabiskan punya uang, spend money-nya kan beda-beda gitu kan, gitu. Hobinya kemana, spendnya apakah jalan-jalan, apakah beli barang branded atau apa gitu kan dari awal sih. Kalau kita lebih ke tujuannya. Tujuannya mau ngapain gitu di pernikahan, terus kayak yang ngurusin uang siapa, yang ngurusin investasi siapa, begitu. Keputusan finansialnya siapa yang ngambil keputusan, gitu. Tapi nggak dari PDKT juga. Iya sih. Ini guys, kalau kalian mau wealth, jadi biar nggak ngomel pas nikah, harus belajar dari To the ibu point aku. dari awal ya, berarti ya. Ya karena kan to the point, maksudnya waktu apa ya istilahnya, mau bukan nembak ya, maksudnya ke arah Karena kita kan mikirnya udah mau serius. udah kan? serius, maksudnya Kita kan jadi bukan yang kayak baru mau kenal main-main. pacaran, Iya. kenal gitu kan. Tapi ya memang ya kita lihat situasi dan kondisi ya guys. Ya. Jadi ya waktu awal-awal ya nggak baru kenalan awal banget langsung ngomong, enggak. Itu setelah udah berapa bulan ya. Udah berapa kali jalan lah Iya, gitu udah ya. berapa kali jalan ya. Di Dan- situ kita baru ngobrol. iya, dan kuncinya kan maksudnya dari salah satu pihaknya juga kayak, oke nih kalau kita mau serius, ada buka omongan kalau kita mau serius gimana nih, maksudnya oke nggak, nah kedepannya, nah dari situ baru oh iya kita buka ini dulu, kita selesaikan ini dulu sebelum kita memulai gitu. Terus Keren. kalau kalian tipe yang duit digabung atau dipisah? Kalau duit digabung atau bisa tergantung. Kalau karena ada duit yang harus digabung, ada duit yang tetap di Dipisah. rekening masing-masing.
Kalau yang duit yang digabung ya jelas yang untuk investasi pasti, untuk istilahnya untuk jangka panjang lah. Kalau kita mau beli emas atau mau beli sesuatu yang jangka panjang istilahnya, Kalau itu nggak pasti yang kita tabungin jadi satu gitu. Berhubungan pendidikan. Nah, ya pendidikan anak. Nah itu kita gabung jadi satu. Kalau yang kita harus nih minimal kita harus ada tabungan sekian gitu. Kalau bisa kita ngehit angka sekian gitu loh. Jadi ada target certain point gitu ya. iya, karena kan kita nggak punya gaji nih. Kita nggak ada yang hidup dengan gaji gitu kan. Makanya sebisa mungkin kita ngehit target itu, sisanya kita tabung. Jadi baru kita keluarin, oh ya nanti mau jalan-jalan atau mau lakukan sesuatu. Nah baru tuh dari situ kita bisa maintain dengan yang ada, bukan dengan ya udah pergi aja, gampang kok, bulan depan pasti terima Gimana kayak minimal hasilnya. Kalau yang gimana kayak iya kan, orang yang kerja kan tenang aja, gue Bulan depan ada lagi. pakai segini, gue tinggal masuk kerja aja kan 30 hari ke depan, ntar gue Tapi- minimal dapat sekian. Tapi sekarang juga kerja 30 hari ke depan itu tetap dapat gaji juga 15 hari udah habis. agak nggak menentu juga kan, tiba-tiba Bisa di PHK atau kan apa, sekarang iya. gitu. Betul. Jadi ya Tapi untuk ngubah habit sih itu, maksudnya kalau yang udah kebiasaan itu tuh harus ngubah habitnya sih, karena kan zaman berubah ya, maksudnya ekonomi pun berubah, bisnis pun berubah, jadi kayaknya nggak bisa dipakai cara lama untuk sekarang. Bahkan ada beberapa, gue lupa siapa yang ngomong, intinya kalau lu udah pernah sukses, belum tentu lu bisa meraih kesuksesan itu lagi pakai formula yang sama. Di Betul. Psychology of Money kalau nggak salah bukunya. Itu dia yang ngebahas itu, kalau lu dulu udah pernah sukses, bukan berarti lu hidup akan begitu lagi gitu. Caranya akan sama. Caranya akan sama, belum tentu gitu. dengan cara yang sama belum tentu hasilnya Sama akan juga. sama juga di masa depan berarti kan. Kalau Iya. gue kasih ke Ros aja tuh. lu pasti nggak mau ribet. Iya, dia anaknya nggak mau ribet banget. Ribet udah lu aja yang ngurus. Iya, tapi yang penting kayak kalau Rosa saya Pak mesti ini, oh ya udah oke. Gitu. Intinya gue ngasih tahu in advance juga, oh kita ada keperluannya ini. Berarti sama juga kayak kalian sebetulnya, duitnya harus dipos-posin gitu. Jadi emang kita juga, ya gue masih terima gaji sih, tapi kalau Icat kan juga kita kan by project juga kan kehidupannya. Nah jadi Belum ada yang invoice-nya. invoice-nya nyangkut. bayarnya kapan, Mundur. harusnya kapan, bener. Karena kan Itu Berarti kan kamu pusing tidak ya. pasti kan. harus modalin dulu kan, nombok dulu dong di Betul. depan. Jadi kita harus plot-plotin kantong-kantongnya tepat nih. Kadang meleset dikit, ambil dari sini. Nah, tapi ya Harus diganti itu nanti. Harus diganti. kantongnya harus Harusnya dibalikin diriva. lagi. Betul. Iya. Karena misahin kantong itu yang kadang-kadang orang sulit kan. Betul. Dan Gitu. sekarang kan terbantu juga ada beberapa aplikasi-aplikasi yang pastinya kalian juga mungkin pakai kan ya. Ini nggak di endorse kan? Enggak dong. Ada lah beberapa aplikasi yang ngebantu cash flow untuk kita ngeluarin duit setiap hari, itu kan kecatat semuanya di laporan keuangannya gitu. Jadi cukup membantu sih. Kalau gua dari- nanya dia cuma ngasih screenshot nih. Jadi kalau dia nanya kok nggak ada di sini, nih kita langsung bisa baca sendiri. Gitu. udah ada rinciannya tinggal Iya. baca. Iya. Iya, tapi kan harus rajin juga nyatetnya, jangan Nah, cuma punya iya. aplikasinya doang. Betul. Setiap Kalau- yang dikeluarin harus dicatat. Iya, harus tiap malam misalnya dicatat kalau Iya, aplikasi. di recap, harus ya. Iya, kalau dicatatnya seminggu sekali ya nggak inget juga kali, lupa. Udah. Heng. Apa mungkin nggak lupa kali ya kalau pakai Kiris. Kalau Kris kan ada di rekening, laporannya. ada di laporan di rekening kan, Iya, iya. kita bisa tracking. catat, iya. Iya. Yang susah kan yang cashnya ini nih. Iya, Kalau iya, duit iya, cash kemana kan belum tentu belum Iya, tentu tapi bisa sekarang catat. udah jarang lah ya. Ya jarang sih Iya, sebenarnya, jarang. tapi beberapa masih mintanya cash sih, beberapa payment sih, kayak kalau mau Apalagi simple. apa Kalau kayak ke pasar gitu. Pertamina juga masih ada. Kalau ke pasar tradisional yang becek, yang Iya, itu kan masih harus pakai bener-bener cash. tradisional itu masih cash loh. Kalau yang udah agak modern, nah itu Iya. bisa. Pertamina juga masih. Iya. Belum banyak yang kris. Langsung ya. Siapa Terus tahu. apa namanya? Gue pengen tanya. Nah,
kenapa banyak banget pasangan yang masih suka ribut soal uang? Menurut lu kenapa? Ya itu nggak terbuka karena nggak ada keterbukaan nih penggunaannya seperti apa, posnya seperti apa, Iya. planningnya nggak ada ke ujung. Jadi istilahnya apa ya? Bisa Nggak satu visi kayaknya ya. Mungkin bahasanya gampang, nggak satu visi ke depan nih dengan uang yang ada. Kita mau bergerak ke depan untuk mau investasi, mau sekolah anak atau apapun, nggak ada nih di depan. Jadi Iya. goalsnya nggak ada. Jadi merasa gue punya uang, gue bisa pakai dong harusnya. bener. Enggak. Visi di awal tuh penting. Visi di sih. awal Iya. penting ya. Karena ya itu tadi pengeluaran kan beda-beda nih isi otaknya, misalnya satunya mau beli ABC, yang satu maunya nyimpen doang gitu kan. Iya. Emang harus nyamain visi di awal. Tapi kadang-kadang juga mungkin ada prinsip egoisme juga kali ya. Jadi kayak masih ngerasa ini duit gue, itu duit lu. Iya. Ya udah nggak usah lah, ngapain disatu-satuin. Lu yang Gue yang memberikan kerja, gitu ya. Lu yang memberikan ke gue lah, kenapa gue harus berbagi sama lu gitu kan. Mungkin anak-anak zaman sekarang juga mikirnya ya udah duitnya masing-masing. Makanya pas merit mungkin jadinya terkendala. beradaptasi. Tapi banyak Terkendala. banyak cerita loh yang duitnya dipegang masing-masing, istri-istri, suami-suami zaman sekarang banyak sih. loh. Jadi Loh. yang istilah sekarang tuh dompet gue, dompet lu, dompet gue. Iya. Iya. Cuma ya nggak ada salahnya sih kadang-kadang, tapi takutnya bom waktunya berapa tahun ke depan kita nggak tahu kan. Kayak- Itu yang jadi masalah. Ya jadi ada case lah, singkat cerita yang nyewa apartemen Niko nggak bayar-bayar gitu. Oh, oke. Terus Bantuin. nggak, bulanan aja nggak bisa bayar listrik air gitu kan. Terus mau perpanjang 3 bulan lagi, bayarnya tarsok kan. Kalau gue sih jadi dia udahlah stop aja gitu kan. Memang sih jadi resiko kan. Udah ada pos-pos yang kita harus lakukan payment gara-gara itu tertunda, Iya. jadi kita harus keluarin dari pos lain gitu kan. Tapi daripada kita memaksakan orang sampai terkatung-katung minjem sana tapi enggak, maksudnya kita senang kita dapat duitnya gitu kan, tapi dia tersiksa. Nah itu yang aku bilang sama dia, mendingan gak usah deh gitu, mendingan ya udah dia nggak usah bayar denda, udah dia keluar sama-sama enak gitu. Cut loss ya istilahnya. Ya kalau itu sih bukan cut loss sih, menunda mendapatkan rezeki lah. Iya. Karena kan harusnya didapatkan misalnya per bulan pasti. ini. Oh. Tapi kan karena kita membiarkan dia tidak melanjutkan, jadi mungkin rezekinya ditunda. Iya. Semoga bisa minggu depan, bisa mungkin lusa, kan kita nggak tahu ya kalau namanya. Karena kan itu resiko kan. Resiko Jadi ya, bisnis. resiko bisnis, resiko yang kita udah tanggung, yang kita udah planning ternyata nggak sesuai. Ya udah mau nggak mau kita lakukan action plan lain. Gitu. Ya, resiko bisnis juga kan itu. Kalau Ya, apartemen disewakan itu kan resiko bisnis juga. Pasti ada bisnis, ada waktunya, Ya. harus dikosongkan. Karena kan tidak semua quote on quote yang tinggal di dalam itu semuanya akan baik-baik saja Dan mengikuti. rapi, gitu. Iya, akan mengikuti perjanjian, surat kontrak yang dibuat. Pasti ada lah 1-2 yang mungkin kita akan Ya. merasakan yang nggak sesuai keinginan. Dan itu semua intinya bener balik lagi di komunikasi. Iya. Betul. Nah, apa hal yang paling sulit waktu harus ngomongin keuangan bareng pasangan? Waktu paling sulit deh kalian tuh kalau ngobrol keuangan tuh kapan? Gitu. Waktu paling sulit, Soalnya kayak ya nggak tahu, kalau di kita sih, kalau gue jangan pas baru bangun. Betul. Baru melek ya. Iya. Terus gue lapar. Makanya harus disogok Indomie. Makanya harus belajar melihat mood. Nah, itu pentingnya kenalan sama pasangan tuh itu guys. Jadi jangan langsung nikah. Terus Diuji dulu ya ibaratnya. iya, dites dulu, Dites. stress test. Stress test, betul. Jadi baru ketahuan tuh nanti pas nikah. Jadi kalau udah tahu, udah kenal, udah lebih gampang. Nah, kalau gue sih itu momen-momen itu tuh, jangan pas lagi apa Lapar. sama ngantuk baru bangun. Nah, gitu. Kalau kalian gimana apa, guys? Apa ya? Lebih parah yang penting Atau kalian santai aja all the Iya. time? ya nyantai aja sih, tapi lebih ke arah mungkin
kalau Kita- nggak jam kerja yang lagi Iya. nggak sibuk aja sih kayaknya. Kita Tapi misalnya- kalian berarti santai banget ya? iya. Santai aja kalau memang ada misalnya ada case apa ya. Misalnya Tanya kita ya, chat baru aja. kayak kemarin ada pos duit masuk gitu kan. Nih, kita mau rencana pos-posnya gini-gini ya. Udah kita diskusinya Kalau duit masuk kan enak ya. enak gitu Kalau duit kan. keluar, Keluar kan yang agak ngeliat mood ya. Kalau duit keluar Nah, ya duit masuk plus duitnya mau dialokasiinnya langsung kemana? alokasi, maksudnya buat bayar sekolah kah, buat ini kah. Jadi posnya udah di situ. Gitu. Iya, iya. Oke. gitu lah ya. Nah, kalau salah satu lagi pada boros, gimana cara negor pasangan biar nggak sensi? Kalau Gotcha. nggak Gotcha. ada yang boros sih sebenarnya. Gak ada yang ngaku kali Nggak ada yang aku. Bukan boros, tapi suka jajan. Jajan sih kalau maksudnya yang susah sih paling jajan ya, kalau yang pos yang kayak yang besar lah istilahnya sih itu mungkin udah tahu ya kita harus bayar ini di sini mungkin itu udah tahu ya, cuma kadang-kadang jajan Atau lihat ini check out ya. nah, kalau check out ya itu kadang-kadang ya, tapi sekarang check outnya kebanyakan keperluan ini keperluan kids kebanyakan Kalau sih. itu nggak bisa di ini deh. Cuman kalau misalkan salah satu ada yang boros, cara negornya gimana guys? Ya paling ntar tinggal tunggu ininya aja, tinggal tunggu kalau apa ya waktunya ya, sampai tunggu nabrak aja nih. Kok jadi boros ya tak? Kok duit tinggal dikit ya? Coba cek, coba cek scan di mana aja. Nah, Coba kamu jajan di mana? coba jajan, coba scannya di mana yuk. Coba Terus ada yang belum kecatet kayaknya. iya, kalau nggak itu tuh geseknya di mana gesek? Geseknya di mana Upsi. gesek? Ah, iya. Kalau Kalau kita sih lebih kepada ya pasti boros mungkin awal-awal merit lah ya. Awal sih. Ya, karena Awal biasanya awal karena merit kan beli ini, beli itu, pengeluaran, beli ini, betul. beli ini gitu kan. Kalau sekarang sih lebih kepada udah stabil sih. emosionalnya udah bagus ya. Emosionalnya udah bagus lah. Karena kan Udah kita lebih juga kayak mikir kan ekonomi tidak sedang In baik-baik this aja. Tetap. In this economy. Jadi ya kita juga spendingnya juga perlu dijaga kan teman-teman. Apalagi harga emas Melejit ya. legit loh, ngeri loh. Tapi mudah-mudahan Bapak Menteri Keuangan bisa menahan semuanya. Ya kalau kita apa ya? Enggak sih, gue ngomong aja sih biasanya kalau boros beli mulu. Atau enggak kalau biasanya sih kalau dia beli dulu baru nanti Minta apa maafnya nih? belakangan ya. Iya. Nggak, kalau itu yang small purchasing Iya. di bawah 100.000 nggak usah minta izin. Duitnya kan dari sini. Iya, Ya kalau Bapak Richard kita tahu lah apa yang dibeli lah. iya. Gue tuh beli kaos kaki sama kaos hitam udah happy banget. Oh, kayaknya kaosnya datang loh. Kayaknya hitam ini kemarin, besok datang lagi hitam. Jadi ini hitam juga permintaan Pak Richard kayaknya yang ini. Enggak, Kita menyesuaikan. nggak sengaja guys. Nah, kalau udah kayak gitu, apakah paling penting banget harus punya tabungan bareng? Atau gimana sih biasanya buat nabung tuh solusi buat nabung pasangan? Solusi buat nabung kalau yang punya gaji beda ya, karena ini Iya, kita nggak ada gaji ya, jadi berapapun yang masuk ya kita kelola Oke. dari situ baru kita hitung, karena kalau yang punya gaji lebih enak lah, pokoknya tiap bulan Udah ada pasti ya? ada angka yang bisa segitu gitu loh. Kalau yang nggak punya gaji kan kadang kita dapatnya lagi banyak Ya. nih, kadang Ya, lagi ada dikit, juga. jadi angkanya tuh nggak bisa sama. Cuma kita melihatnya dari kurang lebih persentasenya segini worth it nggak nih kalau untuk dengan uang yang ada, bisa nggak nih kita dalam sebulan ini kita hidup tanpa mengambil uang tabungan. Bisa nggak kita hidup misalnya dengan kalau lagi sedikit ini nggak hanya uang tabungan aja, bisa nggak nih cukup buat bayar tagihan, buat bayar apa gitu kan, atau buat jajan. Jadi atau kalau buat kita ini lebih gitu. kepada ya ada duit, kita post di reksadana. Kita taruh di reksadana. Memang uang yang istilahnya ya udah misalnya pos pendidikan atau pos apa namanya Dana dana darurat yang kita create gitu. Jadi kalau di rekening tabungan mah ya duit daily sesuai kebutuhan gitu. Sama sih. Ya. Ya, kita juga
dan kadang-kadang yang di rekening tuh cukup nggak cukup harus cukup. Iya. Iya, iya, bener. Yang Bener. penting tabungan anak ada. Tabungan sekolah aman, yang buat darurat Darurat aman, ada. Makanya jangan taruh di sesuatu yang gampang ditarik. tarik ya. Betul. Nah, itu akan membuat apa ya? Tergoda ya. Ke-trigger. Masih Ada ada, kok, nih, masih masih ada. nih duitnya, masih Karena bisa kadang nih membayar kayak gitu nggak kan. sadar tiba-tiba duitnya lagi banyak nih di rekening. Iya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk di pos-posin tuh duitnya, begitu masuk jangan satu Langsung rekening. foya-foya. Besok bingung mau makan apa ya. Gitu. Nah, Nah, dari kalian siapa yang inisiatif banget punya rencana keuangan? Rencana keuangan sih kita susun bareng ya. Kalau kita susun bareng ya nggak ada yang inisiatif, cuma paling yang megang megang uang dengan keputusan Bapak nih. taruh di mana gitu. Gitu sih. Keputusannya kita taruh di reksadana kah atau mau beli Tergantung. apa, tergantung Kalau tujuannya. misalnya lagi pengen yang high risk, ahuy. Kalau lu lebih dar-der-dor gitu ya. Dar-der-dor. Lebih berani ya. Tapi kalau lebih santai, lebih Aman. lihat perkembangan ke depan biasanya Politik, ya. iya, lihat situasi. Kalau kita sih biasanya si Ocha yang naruh reksadana. Pos-posin. Ya, gue lebih berani coba-coba. Gitu. ya. Jadi intinya ya harus diomongin semuanya. Intinya di situ. Jadi nggak boleh diem aja, teman-teman. Pernah nggak beda pandangan prioritas soal uang? Gitu. Beda pandangan sih kayaknya mungkin mungkin awal-awal kali ya waktu nyusun. Oh, waktu. Tapi ya waktu nyusun awal-awal kali ya. Kalau udah kesusun sih kayaknya nggak beda, karena kan balik lagi tadi tujuan akhirnya apa, dengan kita kelola dengan yang dipercayakan itu sekian. Ya kita tujuan akhirnya di belakangnya apa? Bukannya asal tembak jadi gitu, harus jadi gitu. Gitu. Gimana? Ibu Rosa ada yang mau tambahkan? Apa tadi pertanyaannya? Dia nggak Keuangan Pernah nggak beda pandangan tentang? Beda pandangan pasti ada lah ya. Kita pernah nggak ya? Beda pandangan ya, kayak misalnya yang tadi uang yang masuk enaknya di Oh, pos-posinnya di kemana? kemana? Gitu. Ya. Ya palingan karena dia suka high risk ya, budget high risk budgetnya high risk, cuman ya dikit, ngobrolin bareng lagi Iya. gitu. Kira-kira sesuai nggak? sesuai budget nggak? Tuh. Tapi untung sih kalau urusan itu dia gua ada remnya sih. Dia cukup jadi rem lah, bagus. Gitu. Nah, kalau nih pertanyaan yang mungkin biasanya buat bapak-bapak agak sensitif. Iya. Nggak tahu atau nggak buat berdua lah. Kalau gaji pasangan lebih besar, ada nggak pengaruhnya ke cara kita ngambil keputusan? Buat bapak-bapak dulu mungkin lebih boleh. Nggak ada lah. Nggak ada. Ada lah, papi. Misalkan Enggak, maksudnya kan Ada oke. tuh ada nih. Kan Enggak. Maksudnya kalau kalau gaji lebih keputusan. besar sama pendapatan, mungkin waktu zaman gue kerja. Jadi waktu kerja gue lebih besar, Niko lebih ini. Ya udah kita saling support. Oh. Kayak gitu sih. Tapi dari bapak aman? Aman-aman aja sih, karena Aman-aman tapi aja. iya, maksudnya tujuannya kan tahu di Oke. belakangnya, maksudnya Iya. dia walaupun dia lebih besar, kadang dia lebih pasti kalau namanya kan gua kadang bisa lebih besar, kadang-kadang Iya. kan Cuman kan naik seasonal up and down. Kalau dia kan waktu kerja kan pasti kan stabil. Nah ya pasti ya itu yang penting posnya kemana sih, ya nggak perlu apa ya, nggak perlu malu ya kayaknya, Karena maksudnya. kita udah nikah kan. Iya. Benar. Dua telah menjadi satu. Gitu. Betul. Kalau gua misalkan income dia lebih besar, bagus. Berarti saya bisa lebih santai gitu. Jadi nggak usah malu bapak-bapak, ego nggak boleh ego. Justru kalau dia lebih tinggi ya udah lah ya. Iya, bersyukur, puji Tuhan. Gak nyusahin gue. Gitu, duit kita bisa ditabung guys. Oke, nih pertanyaan buat kita semua. Keuangan sehat dalam pernikahan itu seperti apa sih masing-masing?
Silakan tanya dulu. Keuangan sehat itu ya mungkin bisa ditahu ya prioritas di mana kita mau spending apa, goalnya apa, sehingga uang yang kita hasilkan itu nggak hilang gitu loh. Ya. Karena buat apa kalau kita kerja capek-capek, kita punya bisnis capek-capek, tapi yang kita hasilkan tuh kita tidak bisa rasakan. Jadi kayak baru bulan ini gajian, udah hilang aja ya gitu. Uap. Nguap. Ya pasti sih, semua tuh pasti menguap, tapi menguapnya tuh kemana gitu kan. Nah menurut gua kalau misalnya kita sehat ya, kita bisa punya invest, kita bisa spending, kita bisa bayar hutang gitu loh. Karena ya at the end of the day ya semua maunya work life balance kan. Jadi semua juga punya income bisa dipergunakan. Jangan sampai larinya ya stres gitu, uangnya nggak ada. Harus menghasilkan peace of mind juga. Yes, peace of mind gitu. Terus belum tunggu gila. Nyambung. Dari Bapak Nick. Saya moderator di sini. Ampun Bapak. Sama sih sebenarnya ya, yang penting ya kalau udah tahu posnya, jadi ya tinggal eksekusinya yang harus hati-hati aja sih. Jadi sehat itu tidak hanya perencanaan tapi eksekusi di belakangnya gitu. Maksudnya jangan sampai over budgetnya tuh terlalu parah gitu kan. Kadang-kadang eksekusi itu sama planning tuh suka beda. Betul. Gitu kan. Itu yang perlu disikapin sih menurut gua. Hati-hatinya di situ. Jadi sehat itu dari eksekusinya juga, delivernya nih penggunaannya gitu. Jadi nggak yang kacau balau lah kalau mau over tapi ada buffernya mungkin berapa, tapi kalau udah parah banget nah itu yang mungkin perlu Contoh singkat lah yang kemarin terjadi ya, tragedi beli iPhone itu kan sebenarnya tidak ada di planning di 2025. Tapi gue cuma bilang, oke, kalau lu mau pakai duit apa? Nah, emergency fund apa yang keluar tuh kalau kayak gitu. Terus dia cerita, gue ada proyek nih gitu. Bisa-bisaan aja itu sih. Dia bilang tuh, gue ada proyek nih, proyeknya bakal kelar, cukup lah buat bayar nih iPhone. Oh ya udah, gue bilang oke, go ahead gitu. Gitu sih. Jadi ya emang kenyataan kalau yang itu. Jadi kamera yang ini adalah iPhone baru guys. Nggak baru juga sih. Iya, beli second juga tapi masih bagus lah. Yang ini nih kamera nih. Kalau kamu keuangan sehat dalam pernikahan tuh gimana? Keuangan sehat menurut gue itu tadi yang bisa menghasilkan peace of mind. Wah. Jadi keren banget tuh. peace of mind-nya berarti nggak menimbulkan ketegangan antar pasangan. Nah. Terus komunikasinya juga jadi baik. Karena kan uang itu agak-agak tricky ya ngomongin uang. Setiap hari pasti kita harus bersinggungan dengan ngomongin uang juga. Pasti. Jadi emang keuangan yang sehat itu nggak harus yang tinggi-tinggi banget, nggak harus yang rendah-rendah banget, tapi cukup. Bukan dinilai dari angka dong berarti. Betul. Tidak dinilai dengan angka. That's why I married her. Oh. Awas terbang. Tapi yang penting cukup, mau ke jalan cukup. Iya. Tapi kalau dalam dari sisi keuangan tuh sebagai kita sudah yang married, kalau kita sering ribut di sisi keuangan, Tuhan juga nggak berkatin kali ya. Bener. Jadi yang ada kayak kita berasa hidup kita tuh kurang, padahal sebenarnya Tuhan tuh sudah siapin pos buat keluarga kita, tapi karena kitanya sering ribut, berantem, nggak ada kesatuan jadi nggak ada hati. kesatuan hati. Betul. Nah jadinya Kalau Tuhan juga nggak sayang sama kita. Ya soalnya kan kalau berhubungan dengan keuangan itu nggak mungkin kita naik atau di atas terus. Betul. Ada kalanya pasti Di kita bawah. ada di bottom juga atau di tengah-tengah. Ya itu manusiawi Atau lah. bisa juga kayak dua-duanya lagi turun Bener. barengan gitu Nah. kan, bagaimana kita diuji di situ. Betul. Nah, Dan di situ ngobrol itu penting. komunikasi itu penting. Gitu guys. Jadi Jadi semuanya- jangan Sumbernya adalah ngobrol. ngobrol.
jangan mau happy-nya tapi nggak mau Betul. sengsara, sedih. Ingat aja pas mau nikah tuh janji apa sama pasangan. Iya. Oke guys. Oke. Anda belum? Oh iya ya. Moderator terakhir. Kalau gua hubungan keuangan yang sehat sehat. dalam pernikahan itu adalah kita nggak perlu takut untuk mau ngomongin soal uang. Misalkan kita lagi mau butuh apa sama pasangan, atau kita lagi mau kayak tadi Bapak Nick mau punya handphone baru, tinggal ngomong kan gitu. Itu berarti sehat. Sebenarnya nggak berani ngomong. Dia tanya, kamu mau nggak? Kode. Karena kan pikirnya kan ribet. Ya. Kan kebetulan tipe colokannya beda, kan ribet. Makanya nawarin dia dulu. Kasih yang paling baru. Gue pakai yang lama kan sebenarnya yang penting bisa jalan. Mantap. Sah, adil. Sayang aku ya. Iya dong. Jadi Ryan nanti yang baru gitu. Nah itu guys, intinya harus bisa Kode-kodean. kode-kode. Yang penting tenang. Iya. Nggak panik. Kalau udah dibeli kode juga nggak apa-apa ya. Boleh, asal nanti abis itu nggak stres. Iya, yang penting ngobrol. Intinya gitu. Oke guys. Oke. Oke, Sampai jumpa. Dan thank by the way you. kalau ada topik-topik pernikahan yang mau diobrolin, Boleh drop di kolom komen ya. Nanti kita coba jawab di sini, mungkin dibahas di sini, mana Nanti tahu kita kita coba pikirkan ya. Siapa tahu solusinya bisa membantu. Iya. Siap. Oke. Bye.